Insya Allah yang saya garap sekarang ini keseluruhan 5 hektar. Ya masalahnya kayaknya prospek lah, pertanian waktu dulu itu prospek. Jadi dagang saya kesampingkan sudah, karena memang sudah apa ya, nenek moyang kita petani gitu. Jadi turun menurun kita petani sudah tidak bisa. Kalau di Jember sih udah banyak ya Mas penyempitan lahan karena banyak ekspansi dari perumahan. Kita makan dari hasil pertanian. Kalau kita nggak makan ya kita bakal mati. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan kalau pertanian mau sampai kapanpun itu dibutuhkan. Pertanian ini sebenarnya tidak susah, gampang-gampang susah. Asalkan kita ini kalau pekerja ini mencintai pekerjaan. Harapan saya kan anak-anak untuk melanjutkan. Nanti kalau intelektualnya lebih tinggi dengan kita, mungkin dia memakai yang lebih canggih. Kemungkinan sekarang ini hidroponik lagi tren dan lagi naik daun. Menariknya gini, kalau di hidroponik ya, kita nggak perlu ada yang namanya mencangkul atau pegang arit lah, itu nggak ada. Kita juga gak mengenal yang namanya lumpur, dan kita juga gak mengenal yang namanya panas. Kita mau kerjain kapan aja bisa, karena kita nanam nggak di tanah, jadi kita pakai media air, dan efisiensi tenaga juga didapat. Nanti kalau sama-sama berjajar konvensional dengan hidroponik, konvensionalnya bisa kalah karena kan kualitasnya lebih bagus hidroponik. Cukup menarik kalau di dunia hidroponik, apalagi untuk petani milenial ya yang notabene-nya nggak suka kotor-kotor nih. Jadi daripada nggak mau jadi petani, kita banyak pilihan terutama hidroponik. Semua hasil pertanian ini tergantung ramai dan tidaknya produksi. Semakin banyak orang yang nanam padi, panen rayanya pasti anjlok harga sudah. Gitu. Tapi kalau kurang, pasti naik harganya. Masuk di era Covid ini, rata-rata penambahan petani itu banyak, terutama di hidroponik. Itu terbukti dengan di Jember sendiri, banyak sekali farm-farm berdiri, yang notabene-nya mereka beralasan karena pandemi. Tapi setiap rumah nanti kalau ada hidroponik akan hancur itu nanti. Di pasar malah kan tidak bisa makan hasil konvensional seperti kita, tambah hancur juga. Nanti bersaing sesama sesama petani hidroponik yang konvensional. Kalau yang saya harapkan berjalan beriringan ya Mas. Kenapa? Karena budidaya hidroponik ini hanya salah satu teknik. Cuma mungkin yang di konvensional nanti arahnya ke petani organik. Jadi pertanian yang berkelanjutan. Kalau petani konvensional pada umumnya ya Mas, rata-rata mereka pakai pupuk sintetis, dan itu tanahnya lama-lama unsur haranya bakal habis. Susah pertama ini modal, lantas pupuk, apalagi sekarang semua di subsidi, non subsidi, cari pupuk. Waktu pertanian ini membutuhkan pupuk, pupuknya habis, itu jatahnya sedikit, tidak sesuai dengan lahan yang per hektar itu biasanya 4 kuintal, sekarang sudah dijatah 2 kuintal begini. Kalau kemarin-kemarin waktu saya masih muda itu, waktu awal-awal bertani kan tidak ada. Meskipun 1 hektar mau di 1 ton, tinggal ngambil di kios-kios. Kalau sekarang kan dibatasi deh. Kalau ngomongin kendala Mas, kita ada banyak. Mulai dari ini ya, benih, media, yang rata-rata kita impor. Dan masuk di Covid ini, rata-rata mereka nggak bisa supply ke Indonesia atau impor ke Indonesia itu karena lockdown. Begitu nggak ada benih, nggak ada media tanam, kita nggak bisa produksi. Alasan yang paling klasik, impor itu lebih bagus. Dan yang kedua, harga itu lebih murah. Cuma ini ngomongin media tanam ya, kalau benih tetap mereka lebih mahal. Cuma sesuai dengan kualitas Mas. Jadi misal kita nanam 1000 nih, tumbuhnya 1000 Mas. Jadi beda dengan produk lokal, kita nanam 1000 yang tumbuh hanya 800. Itu pun bobot, bentuk nggak sesuai. Jadi bisa-bisa nanti 60% aja yang bisa kita panen. Sebenarnya saya tidak berharap kalau anak saya jadi petani. Makanya saya sekolahkan tinggi-tinggi, saya biayai, biar tidak seperti bapaknya. Tolak ukur petani sukses menurut saya ya Mas, yang pertama itu bisa tanam, bisa jual. Dan yang kedua bisa regenerasi.